Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Empujaina pada mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan ke-11. Akan tetapi sebelum saya masuk pada pertemuan ke-11 ini, sedikit akan saya ulas tentang pertemuan kita pada minggu ke-10, di mana kita telah membahas tentang perlindungan hukum, saksi, dan korban. Nah, dalam hal ini ada pihak-pihak yang berhak mendapat perlindungan, yaitu ada saksi, kemudian saksi pelaku, kemudian korban, pelapor, kemudian ahli dan pihak yang memberikan keterangan. Nah, dalam hal dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi, ini diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian saksi pelaku ini diatur di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian korban ini diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan pelapor ini diatur di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Baik, kita masuk pada ulasan pertemuan minggu ke-11, di mana kita akan membahas perlindungan hukum saksi dan korban di dalam International Conference on Child and Political Rights. Kemudian ada pandangan HAM Indonesia, kemudian ada partikulisme versus universalisme, kemudian urgensi perubahan dalam KUHP. Nah, di dalam hal ini, sebagaimana diatur di dalam pasal 9, larangan melakukan penangkapan penahanan atas hak sipil dan hak politik, sebagaimana diatur di dalam ICCPR, hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kemudian pasal 4 tentang larangan perbudakan. Kemudian pasal 5, yaitu larangan melakukan penganiayaan atau pengasingan yang sewenang-wenang. Kemudian pasal 10 yaitu hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur. Kemudian pasal 13 yaitu hak atas kebebasan bergerak. Kemudian pasal 17 yaitu hak atas harta benda. Pasal 18 yaitu hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragama. Kemudian pasal 19 yaitu hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pemikiran. Pasal 20 yaitu hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Pasal 21 yaitu hak atas turut serta dalam pemerintahan. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCRPR dalam tatanan hukum Indonesia dilandasi prinsip dasar, yaitu HAM merupakan hak dasar secara kodrati, melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip tujuan Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM. Kemudian Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 16 Desember telah mengesahkan tentang ICCRPR, di mana instrumen ICCPR pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pertimbangan terhadap norma-norma dasar yang tercantum di dalam ICCRPR, pemerintah Indonesia menyatakan untuk membentuk undang-undang tentang pengesahan ICCPR. Kemudian pandangan HAM Indonesia, ini ada kelompok pandangan HAM yang ada di Indonesia secara universal absolut, di mana dianut oleh negara berkembang. Kemudian menerapkan HAM sebagai alat penekan dan sebagai instrumen penilai atau tool of judgment. Kemudian melihat HAM sebagai nilai universal dari rumusan dalam dokumen HAM internasional, yaitu The International Bill of Human Rights dan universal relatif. Ini masalah universal yang tetap mengakui adanya perkecualian dan pembatasan azas-azas hukum internasional.
Kemudian partikularistik absolut, di mana memandang permasalahan HAM merupakan masalah masing-masing bangsa, kemudian menolak terhadap berlakunya dokumen internasional, dan berkesan Calvinis, egois, defensif, pasif tentang HAM. Kemudian partikularistik relatif, dalam hal ini HAM sebagai masalah universal yang juga merupakan masalah masing-masing bangsa. Kemudian dokumen HAM internasional harus selaras, serasih, dan seimbang, serta didukung oleh budaya bangsa. Dan tidak menjadikan kekhususan pada masing-masing bangsa bersikap defensif, tetapi juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM. Kemudian partikularisme versus universalism, di mana prinsip universalitas meliputi nilai prinsip dan keyakinan yang diakumulasikan dan dikodifikasikan dalam bentuk deklarasi, di mana dasar deklarasi HAM-nya ada life right, yaitu hak untuk tidak dibunuh, kemudian not true, yaitu hukum untuk tidak dianiaya, dan yang ketiga itu liberty, yaitu hak kebebasan. ICCR pada tahun 1966 mengingat secara internasional dan mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya dengan disepakati adanya beberapa pengecualian prinsip Sirakusa dengan alasan yang pertama ada limitation dan yang kedua ada derogation in a public emergency. Kemudian limitation ini ada pembatasan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu principle by law. Ketika negara ingin membatasi individu maka harus diatur oleh hukum nasional. Kemudian in democratic society, yaitu pembatasan dilakukan jika pemerintah bersifat demokratis, bahwa negara tidak diizinkan untuk sewenang-wenang menggunakan pembatasan. Kemudian ada public order, di mana negara berpandangan jika ada kekacauan, maka pemerintah bisa melakukan pembatasan sementara dan semua institusi negara memaklumkan kepada rakyat bahwa pasal dalam ICCPR dibatasi, maka negara tidak boleh menutup diri untuk dikontrol oleh warga negara. Sedangkan public healthy, yaitu adanya alasan kesehatan publik yang membawa secara nasional dan WHO regulation. Kemudian public moral, yaitu berkaitan dengan nilai masyarakat, menyangkut etika dan negara tidak menggunakan prinsip diskriminasi. Kemudian national security, di mana negara mendapat ancaman di luar atau serangan mendadak, maka pemerintah bisa memaklumkan hak konvenan, simpul, dan politik untuk tidak dilaksanakan. Kemudian public safety, yaitu pembatasan yang dilakukan terhadap individu demi keselamatan publik yang berskala nasional. Kemudian ada restriction on public trial, yaitu pembatasan individu dalam proses pengadilan, membolehkan negara melarang pers untuk memberikannya. Kemudian ada democration in a public emergency, di mana tidak memberikan pasal-pasal ICCRPL dengan kriteria jika ada sikap publik yang mengancam kehidupan secara menyeluruh dengan indikator mempengaruhi penduduk tanpa kecuali, di mana semua penduduk merasa terancam, mempengaruhi seluruh lembaga sehingga organ negara tidak dapat berfungsi dan pemerintah atau negara tidak bisa mencari alasan kekacauan ekonomi. Apapun buruknya suatu bangsa, maka pemerintah dan negara tidak boleh menggunakan prinsip democration dan tidak mendapat tempat secara hukum. Kemudian proclamation notification, yaitu ketika negara menggunakan prinsip demokrasi, maka negara harus memproklamirkan kepada seluruh dunia dan pemerintah harus melaporkan kepada PBB. Kemudian critical requisite by the exigency of the situation, safety, duration, geographical scope, actual, clear, present
or imminent, yaitu bagaimana sifat ancaman itu sehingga pemerintah diberi hak untuk melakukan kebijakan derogation. Kemudian urgensi prinsip KUHP, di mana KUHP merupakan pengganti di dalam Heerenveen Inland Reglement atau HIR, ciptaan pemerintah kolonial Belanda, di mana beberapa permasalahan dalam KUHP perlu diantisipasi, antara lain mengenai azas legalitas dalam KUHP dan KUHP, karena adanya perbedaan antara azas legalitas dalam hukum pidana material yaitu KUHP dengan hukum pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHP. Urgensi perubahan KUHP ada 4 alasan dasar pemikiran hukum harus diperbaharui. Alasan filosofis, di mana dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka KUHP dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Kemudian alasan yuridis, berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah harus membuat ketentuan yang mengatur bahwa kedudukan hukum setiap warga negara itu adalah sama. KUHP yang usianya telah melebihi 1/4 abad layaknya dilakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan masyarakat. Sedangkan alasan sosiologis, di mana masyarakat menghendaki agar proses peradilan pidana dilakukan dengan cepat, tepat, dan biaya terjangkau menjadi acuan. Kedudukan yang seimbang antara penuntut umum dan terdakwa juga merupakan suatu keinginan yang belum terakomodir secara baik di dalam KUHP. Dan yang terakhir yaitu alasan efisiensi dan efektivitas, di mana hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan juga sumber daya milik negara. Apabila terhadap peradilan hukum acara pidana dapat efisien dan efektif, maka yang diuntungkan bukan hanya warga negara yang berurusan dengan masalah tetapi juga negara. Nah, dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa di dalam materi kita yang setelah kita bahas yaitu International Convention on Civil of Political Rights, kemudian pandangan HAM Indonesia, kemudian particularism versus universalism, kemudian urgensi perubahan KUHP. Baik, pertemuan pada hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.